sakit. Kita doakan semoga Mbak Ira lekas sembuh ya. Terus kemudian kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kemudian kita merajaah ya surat Abasa. Yang tidak hafal silahkan dibuka Al-Qur'annya. Yang tidak hafal ada tidak? Tidak? Ya, abakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahud dzikra. Amma man istaghna fa'antahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaka alla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaratul alim. Semoga dengan baca murojaah kalian bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Sekarang kita kesepakatan kelas lagi ya. Kesepakatan kelas kemarin apa? Mencari teman baru. Ya, satu mencari teman baru. Sudah setuju ya? Mencari teman baru. Terus yang kedua masuk kelas. Ya, kelas sebelum ya jam 7. Terus 3. Yang ketiga apa? Kita sepakat apa? Ya, ada yang usul? Mendengarkan saat guru menerangkan ya, mendengarkan saat guru menerangkan. Terus kemudian ada lagi mengucapkan salam jika masuk kelas ya, mengucapkan salam jika masuk kelas. Belajar apa sekarang hari ini? IPA. Dibuka pulpenanya. Pelajaran IPA. Ya, halaman berapa? Halaman 4 ya. Ya. Sebelum pelajaran kita mulai, saya akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada tujuan pembelajaran dari sikap ya. Sikap
kalian dapat mensyukuri atas anugerah Allah Subhanahu wa taala mengenai terjadinya siklus air. Kemudian kalian belajar dan berlatih sikap santun, tanggung jawab dan percaya diri dalam kegiatan pembelajaran nanti ya. Terus kemudian ada sikap keterampilan ya, tujuannya adalah membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Kedua, mempresentasikan pembelajaran ya. Terus kemudian kalian dapat menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Kemudian kalian dapat menjelaskan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi dan kelangsungan makhluk hidup. Kemudian di kompetensi sosial dan emosional kalian dapat mengenal emosi diri kalian ya, dan orang lain dengan mendengarkan pembicaraan orang lain. Jadi apabila ustazah berbicara, kalian gimana tadi? Memperhatikan atau mendengarkan. Siswa dapat merespon dengan baik serta menghormati orang lain dan mampu mengendalikan emosi diri ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Lihat. Break one. Break two. Break three. Break four. Ya. Sekarang sudah dibuka bukunya ya. Kalian tahu nggak musim-musim yang ada di Indonesia itu musim apa saja? Cuma dua ya, ada musim hujan, ada musim kemarau. Kalau musim hujan yang gimana sih? Iya, ada air jatuh ya. Kalau musim kemarau, daunnya menjadi kurang kering ya, nggak ada air ya. Terus kemudian air itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia ya. Untuk makhluk hidup, untuk syarat sebagai makhluk hidup itu membutuhkan air setiap hari untuk syarat hidup mereka ya. Sangat penting lah air itu untuk kehidupan makhluk hidup. Kalau nggak ada air gimana? Ya kelangsungan hidupnya tidak akan berlangsung ya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran di sini ada ya. Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkan di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikan bergumpal-gumpal ya, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Kamu kalau ada hujan gimana? Senang apa bersedih? Iya, karena hujan itu adalah rezeki dari Allah. Jadi kalau ada hujan itu jangan, wah hujan aku salah pulang malah hujan, nggak boleh seperti itu. Alhamdulillah turun hujan. Gimana kalau turun hujan doanya? Allahumma sholli apa artinya? Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Itulah kalau ada hujan itu perlu disyukuri karena dia adalah rahmat dari Allah. Ya, sekarang tak tanya, kenapa air itu tidak kunjung habis apabila digunakan secara terus-menerus? Siapa yang bisa jawab? Kenapa air kok tidak pernah habis walaupun dia digunakan secara terus-menerus? Ya, siapa? Mbak Nuha? Enggak, ya, yang keras. Karena adanya siklus air, ya boleh. Karena di dalam muka bumi ini ada yang namanya siklus air, anak-anak ya. Siklus air. Jadi air itu tidak akan pernah habis secara terus-menerus. Siklus air itu yang gimana? Ya, kalian tahu kan air laut kan? Air laut, sungai, kemudian kalau misalnya kamu buang air ke menyiram tanaman ya, ke tanah itu ya, itu ada yang namanya siklus
di laut ini ya, air yang ada di sungai kemudian mengalami penguapan ya. Dia mengalami penguapan. Begitu juga air yang ada di tanah juga mengalami penguapan. Kemudian air ini naik ke atas mengalami pengembunan sini, membentuk awan-awan. Kemudian dia berkumpul di sini. Ya. Karena saking banyaknya titik-titik air yang ada di awan, akhirnya si awan itu tidak kuat menahan titik-titik air yang ada di awan itu tidak kuat. Akhirnya gimana? Turun hujan ya. Terus kemudian turun hujan. Nah, air hujan ini gimana kan? Diresap lagi dengan tanah ya, masuk lagi ke dalam tanah, resap lagi. Kemudian begitu seterusnya juga dia mengalami penguapan lagi. Kemudian di sini titik-titik hujan, terus turun lagi ke bawah, diserap lagi, dan begitu seterusnya. Itu menyebabkan air yang ada di muka bumi ini tidak akan habis ya, karena ada yang namanya siklus air. Selain dari penguapan tadi, penguapan air, apa selain itu? Kita bernapas, ya kan? Bernapas mengeluarkan apa? CO2 dan uap air, ya kan? Itu namanya transpirasi. Selain itu juga dari transpirasi nanti mengandung titik-titik air. Selain manusia, tumbuhan juga mengalami transpirasi, ya. Membentuk embun, ya. Seperti yang pelajaran kemarin kan mengembun. Itu nanti sama matahari, ada cahaya matahari, kemudian menguap masuk ke dalam titik-titik air membentuk awan. Seperti ini ya. Ya, bagus Mbak Akila. Nah, di situ ada yang namanya proses tadi apa? Penguapan. Penguapan itu namanya apa? Ibu kelas 3 sudah pernah. Nama lainnya penguapan. Evaporasi. Terus si air ini mengumpul di sini, dia membentuk awan. Namanya apa? Kondensasi. Kemudian terus turun hujan. Namanya apa? Presipitasi. Ya, terus kemudian diserap di dalam tanah, namanya infiltrasi. Ya, itulah siklus air. Tadi apa namanya? Evaporasi. Ini apa namanya? Penguapan. Terus kemudian kondensasi. Namanya apa? Titik-titik air berkumpul. Terus kemudian presipitasi, turunnya hujan ya. Terus diserap, infiltrasi, penyerapan. Terus tadi di sini ada yang namanya apa? Transpirasi, pernapasan ya. Ya, saya punya lagu ya, lagu tentang, dulu udah pernah kayaknya. Saya punya lagu tentang hujan. Ini lagunya kayaknya anak SD ya. Air laut menguap berubah jadi awan, matahari bersinar menyinari sang awan. Awan pun berkumpul berubah jadi hitam. Awan mendung tanda turunnya hujan. Sekarang apa-apanya? Gimana? Bisa nggak? Air laut menguap berubah jadi awan, matahari bersinar menyinari sang awan. Awan pun berkumpul
kondensasi. Kemudian turun hujan, deras, namanya presipitasi. Terus diserap seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta kalian berhenti sejenak, konsentrasi, ya, konsentrasi, pejamkan mata, ya, bayangkan yang indah-indah, tarik nafas, bayangkan yang indah-indah, hilangkan semua yang jelek-jelek, masalah yang ada, tarik nafas, terus hembuskan. Tarik nafas sambil membayangkan yang indah-indah. Terus kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Terus hembuskan. Buka matanya. Seger enggak? Nah, yang kamu bayangkan apa, Mbak? Apa? Kamu bayangkan yang indah-indah apa? Malu. Kamu bayangkan apa, Mbak? Nah, jadi kalau kamu merasa penat di sini, kamu berhenti sebentar. Jadi kalau ada masalah ya, silakan berdiskusi secara kelompok. Kelompoknya satu kaku, ya. Kamu diskusikan tentang manfaat air sungai, penyebab dan dampaknya berkurang jumlah air sungai bersama dengan teman separuhmu. Kemudian kamu tuliskan di buku catatan. Terus kemudian nanti saya beri waktu untuk presentasi. Ya, silakan ditulis, didiskusikan. Ya, Mbak Pinta. Ya. Ya, kelompoknya Mbak Pinta mau mempresentasikan, yang lainnya memperhatikan, nanti ditanggapi ya. Ya, silakan Mbak Pinta berdiri. Manfaat air sungai bagi manusia. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Salah satunya adalah air sungai. Manfaat air sungai. Air sungai bisa dimanfaatkan untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci. Air sungai juga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik PLTA. Dampak atau akibat jika air sungai habis atau kotor. Jika air sungai habis, kita tidak dapat berkelangsungan hidup. Atau jika air sungai kotor, kita tidak bisa mandi dengan air bersih sehingga badan kita menjadi bau. Tidak cuma itu, jika air sungai habis, kita tidak bisa minum dan mengakibatkan dehidrasi. Penyebab air sungai habis.
air sungai bisa habis atau kering disebabkan oleh faktor musik atau karena masyarakat menggunakannya secara berlebihan. Penyebab air sungai kotor. Mengapa air sungai bisa kotor? Sungai bisa kotor karena salah satu penyebabnya adalah membuang sampah sembarangan atau bahkan membuang limbah sembarangan. Hal ini tidak cuma bisa menyebabkan air sungai kotor, tetapi juga dapat mengakibatkan hewan yang hidup di sungai bisa mati atau kelaparan. Ya, tepuk tangan buat Mbak Binta dan Mbak Alia. Ya. Menurut kelompoknya Mbak Binta dan Mbak Alia, air sungai itu manfaatnya buat mandi, ya Mbak ya. Terus buat mencuci. Terus air sungai itu digunakan juga untuk PLTA. PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Terus akibat dari air sungai kering, akibatnya kenapa Mbak Binta? Akibatnya tidak dapat berkelangsungan hidup. Kemudian penyebabnya karena air sungai yang kotor. Kenapa air sungai yang kotor? Karena membuang sampah sembarangan. Terus kemudian penyebab apa? Menjadi orang tidak bisa meminum air yang bersih. Terus dapat menjadi dehidrasi. Ada yang berpendapat, yang ngasih pendapat tentang kelompoknya Mbak Binta? Oh ya, kelompoknya Mbak Kesha berpendapat sudah baik ya. Tepuk tangan buat Mbak Kesha sama Mbak Binta. Ya, kelompok yang lain. Ya, kelompok siapa yang mau presentasi? Ya, Mbak Khadijah, suaranya yang keras ya. Manfaat air sungai. Saat musim hujan merupakan salah satu parameter yang dapat dihindari oleh makhluk hidup. Salah satu faktornya adalah ketersediaan air. Berikut ini manfaat air sungai. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau guna untuk aktivitas makhluk hidup. Contoh, air dapat digunakan untuk masak, minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Penyebab terjadinya air sungai membuang sampah di sungai akan terjadi banjir. Jika membuang limbah sembarangan, air sungai tidak akan bisa dipakai kembali karena sudah kotor dan bau. Hal ini dapat menyebabkan sungai tersebut kotor dan bau. Dampak negatif dari kebutuhan makhluk hidup tidak terpenuhi. Makhluk hidup menjadi susah untuk membuang, masak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Kehidupan sehari-hari akan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Khadijah. Jadi untuk air sungai itu kalau kita memanfaatkan untuk kehidupan manusia banyak sekali ya air ya. Air untuk mandi, untuk mencuci, untuk masak, ya kan? Untuk minum banyak sekali. Terus itu air sungai itu bisa kering. Akibat dari air sungai kering itu penyebabnya apa? Yang pertama, apabila orang itu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan air sungai menjadi bau kotor, numpuk sampah, akhirnya air sungainya itu lama-kelamaan berkualitas
airnya, ya kan? Nah, dampaknya apa? Kita sudah tidak dapat lagi melakukan aktivitas. Kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi ini akan mengalami pemberhentian atau akan mengalami mati ya, punah ya, makhluk hidup. Kita akan tidak bisa melangsungkan kehidupan karena tidak ada air, kering ya. Begitu pula siklus air juga tidak akan terjadi lagi. Karena apa? Siklus air yang pertama adalah penguapan dari air laut, air sungai, air yang ada di tanah, ya kan? Nah, sudah tidak ada siklus air terhenti, hujan tidak ada, hujan, akhirnya terjadi kemarau, kekeringan, tanaman mati, kemudian kita juga tidak bisa menggunakan aktivitas yang membutuhkan air seperti mandi, minum dan sebagainya. Ya, air itu sangat bermanfaat sekali, seperti yang sudah diutarakan tadi di depan dalam suratnya tadi. Apabila hamba-hambanya turun hujan, hamba-hambanya yang dikehendaki tiba-tiba mereka jadi gembira kalau turun hujan. Ya, ada air. Jadi kelangsungan hidupnya itu terpenuhi ya. Kita bisa melangsungkan hidup kita. Ya. Jadi banyak orang yang hidup di dekat sekitar sungai, sekitar air itu lebih makmur daripada orang-orang yang hidupnya tidak di sekitar sungai. Contoh yang ada di pegunungan itu kan sulit untuk mencari air, ya kan? Nah, itu dibandingkan dengan kita di sini, kita itu dekat umbul ya, itu banyak sekali manfaatnya untuk pariwisata, ya kan? Kehidupannya jadi semakin maju perekonomian kita, ya. Ikan dijual untuk bidang perdagangan, bikin resto, untuk renang, mandi, nyuci di situ. Ya, kita bersyukur karena di dalam daerah kita ini kita dekat umbul ya, banyak air. Jadi orang-orang yang dekat air itu lebih makmur daripada orang-orang yang tinggalnya tidak di dekat air. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya. Bagus ya, itu kelompoknya Mbak Winta dan kelompoknya Mbak Khotijah. Ada yang berbeda dari pendapatnya kelompok Mbak Khotijah dan Mbak Winta? Ada penjelasan yang berbeda tidak sama? Ya Pak? Penyanyi Mbak kita berdiskusi tentang gimana dampak air sungai menjadi kering dan penyebabnya ya. Terus kita sudah belajar tentang siklus air ya. Kita sekarang latihan soal secara mandiri ya. Ini saya berikan 4 soal, nanti kamu kerjakan di buku catatan. Adalah 25 ya. Nanti kalau benar semua skornya 100 skornya 25. Punya 5 menit ya. Kayaknya cukup. Nah, ya 10 menit.
Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, bukan saja. Apakah banyaknya air di permukaan bumi selalu tetap? Air di permukaan bumi itu banyaknya itu setiap waktu itu berubah-ubah atau tetap segitu-segitu aja? Apa bisa bertambah atau bisa berkurang? Ya, jadi kita itu banyak manfaatnya ya air ya. Jadi sangat penting sekali air bagi kehidupan. Sekarang saya memberikan tugas untuk kalian secara kelompok lagi. Kelompoknya tidak apa namanya? Tidak sebangku, tetapi sesuai dengan kelompoknya yang kemarin ya. Yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oh, diganti ya. Yang pondok ya. Tugasnya nanti seminggu. Pondok nanti yang kelompoknya sini ada 28 toh, 4 kelompok. Yang pondok ada berapa? 7 anak. Berarti 77 ya. Kelompoknya ada 4 kelompok. Ya, kamu silakan pilih 7 kelompok. Saya beri kesempatan nanti ya. Tugasnya apa, Us? Tugasnya yang pertama kalian buat produk tentang siklus air ya. Buat produk tentang siklus air. Produknya apa? Kalian boleh pilih, terserah. Ya, waktunya 1 minggu. Minggu depan dikumpulkan dan dipresentasikan. Nanti ditunjuk yang presentasi siapa. Yang jadi moderator siapa, terus kemudian yang bagian menjawab pertanyaan dari kelompok lain siapa. Produknya memilih boleh poster, boleh presentasi dalam bentuk PowerPoint ya. PowerPoint itu seperti presentasi yang kadang ustazah suka pakai PowerPoint orangnya itu ya. Ya, pakai laptop kamu buat presentasi, boleh dalam bentuk poster boleh kamu gambar, boleh digital. Poster digital itu gimana? Boleh pakai Canva atau PowerPoint atau sejenisnya yang ada di aplikasi HP. Tetapi tidak boleh download dari Google. Poster yang udah ada di Google nggak boleh. Hasil karya kalian sendiri. Boleh kalian membuat bentuk gambar kalian ya. Ini misalnya seperti ini. Misalnya ini siklus air kamu gambar ya. Tadi siklus air ada apa? Nanti kamu buat siklus air gambarnya ya. Kalau di Google kalau gambar poster boleh, tapi kamu gambarnya pakai tangan. Tapi kalau gambar digital nggak boleh langsung copy paste dari Google ya. Terus ini juga misalnya ini ada evaporasi, kamu gambar posternya. Terus kemudian ada kondensasi terus hujan. Ini ada transpirasi. Atau kamu
membuat produk lah yang seperti ini, membuat pakai kertas origami ya. Origami seperti ini ditempel di apa namanya? Di apa? Di kertas asturo ya. Nanti ditempel-tempel, dibikin, terus nanti awannya dibentuk. Boleh pakai origami, boleh yang bentuknya dibikin seperti ini. Nanti pakai karton, terus di sini nanti kamu ada gunungnya, ada lautnya, ada tumbuhan-tumbuhan, terus di sini ada awannya, pakai dakron bisa atau pakai apa terserah boleh. Ya, ya nanti teman-teman nggak banyak. Ya minimal yang segini lah. Posternya kalau poster minimal asturo ya. Jadi buat seperti itu siklus air. Nanti dipresentasikan di depan. Boleh pakai PowerPoint boleh ya. PowerPoint atau yang lainnya. Master juga boleh ya. Tapi masternya nggak usah dibikin suara ya. Gambar keluar gitu terus kamu lain ya pakai master ya, kita sudah pernah belajar ya. Pakai master kalau cap apa itu pakai lagu ya. Oh ya itu juga boleh tapi durasinya kan pendek ya. Enggak ya, boleh pakai cap itu boleh sama capcuk ya. Terserah aku mau pakai aplikasi apa boleh. Terus gambar juga boleh ya. Terus bikin produk seperti yang tadi saya bilangkan dulu pernah ya Ustazah Faskia waktu kelas 3 gambar itu ya. Tapi kalau yang kelas 3 kalian kan tentang hujan lah itu ya. Ini sama seperti itu. Tapi kalian buat produknya sendiri. Sudah ada pertanyaan? Kelompoknya sudah saya bebaskan, nanti yang Mbak Ira masuk kelompok mana dikasih tahu ya. Yang tidak masuk nanti ini ya. Saya kasih waktu 1 minggu ya. Ya, kasih waktu 1 minggu. Nanti 1 minggu, minggu depan berarti hari Jumat dipresentasikan ya. Nah, jadi kita simpulkan ya. Jadi siklus air ini tadi berguna untuk kehidupan sehari-hari. Apa tadi untuk apa? Mandi, minum, terus masak, terus nyuci ya. Kalau nggak ada air nanti kita tidak bisa melakukan aktivitas. Kita tidak bisa melangsungkan kehidupan kita ya. Begitu juga untuk hewan dan tumbuhan. Itu banyak sekali manfaat air. Jadi kamu harus bersyukur ya, bersyukur atas rahmat yang diberikan oleh Allah. Jadi untuk saat ini hujan sudah tidak mengeluh lagi ya. Hujan adalah suatu rezeki rahmat ya. Kalau turun hujan, ya turun hujan. Aku mau pergi kok jadi hujan, jangan ya, tidak seperti itu. Karena hujan itu adalah Al-Jasiyah ayat 5 ya. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan diturunkan Allah ya, diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pada kisaran 5 terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang berakal. Jadi hujan itu merupakan salah satu tanda dari kekuasaan Allah ya. Adanya Allah, kekuasaan Allah itu bisa dilihat juga dari adanya hujan ya. Allah itu ada ya. Jadi oh iya, ini hujan yang ngasih siapa? Ini adalah rahmat dari Allah ya. Kalau nggak ada hujan gimana? Akhirnya siklus air jadi terhenti.
Ya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita nanti akhirnya mengalami kemarau yang sangat panjang. Gimana caranya biar siklus air tidak terhenti? Ya kamu mulai dari sekarang jagalah air sungai itu nggak boleh dibuang sembarangan. Pernah tidak kamu melihat buang sembarangan? Pernah ya. Jadi kamu berusaha tidak buang sampah sembarangan di sungai ya. Ya. Dan setelah kita simpulkan, kita harus bisa ya nanti ya, apa namanya tugasnya ya. Gak ada pertanyaan nggak tugasnya? Bisa? Ya, yakin? Bisa? Minggu depan dikumpulkan ya, nanti kita presentasi ya. Jadi hikmahnya dari pelajaran hari ini kita harus mensyukuri ya, mensyukuri rahmat dari Allah. Kalau mau tanya WA boleh, nggak usah tanya tentang tugas, boleh. Nanti kamu tanya tugasnya ada kesulitan, boleh tanya di rumah nanti lewat WA, boleh ya. Jadi alat komunikasi itu digunakan dengan hal-hal yang baik ya. Untuk bertanya boleh, untuk mencari ilmu boleh ya. Kalau hal-hal yang negatif tidak boleh. Sudah, nggak ada pertanyaan lagi? Ya, saya akhiri pelajaran kita kali ini pas dengan membaca hamdalah dan istighfar 3 kali. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Iksan Cendekia. Prestasi Islami disiplin enjoy Allah.